Isman Opinion. Mitra bisnis, harga minyak dunia melambung tinggi, namun pemerintah tidak menaikkan harga premium maupun pertalite. Hal itu berdampak pada membengkaknya subsidi dan membebani APBN. Apalagi di tengah pandemi, di mana pemerintah memerlukan banyak dana untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Baik, apa komentar atau saran Anda mitra bisnis dalam mengatasi beban subsidi BBM di tengah pandemi dan tingginya harga minyak dunia ini? Kami tunggu komentar dan saran Anda di 633-9160, 633-9160. Bahan bakar naik dunia, jangan panik pemerintah kita. Waktu bahan bakarnya kurang, mereka senang-senang, tidak ada diturunkan kita ini. PPN kita mau dinaikkan lagi nanti, ya kan? Jadi kata kuncinya, berempatilah kepada rakyat kondisi kayak gini. Jangan mentang-mentang naik harga bahan bakar sampai 100 sekian, mau dinaikkan juga. Giliran di bawah, mereka diam-diam saja. Rakyat nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi rakyat sekarang daya belinya sudah sangat-sangat turun, semuanya dibebankan ke rakyat. Listrik pun juga jangan sekali-sekali dinaikkan. Empatilah. Mereka masih digaji rakyat, alhamdulillah, bersyukurlah. Begitu saja, Pak Aziz. Mungkin golongan the have itu kenaikan itu tidak seberapa ya. Kalau harus dilakukan kebijaksanaan yang tidak populis itu di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tetapi dampak dari kenaikan itu merupakan efek domino yang kurang baik. Ya, saya kira pejabat Pertamina pun tahu. Kalau naik, rakyat akan merasa terhimpit dengan berbagai kenaikan-kenaikan yang membutuhkan pengangkutan kendaraan ya. Seperti hasil bumi, sembako itu akan naik, terkena dampak karena menggunakan bahan bakar pertalite atau premium seperti tadi. Jadi jelas itu kolerasi menjadi satu kolaborasi yang bisa membuat bumbungnya harga tinggi gitu loh. Nah, saya kira tepat ya pemerintah untuk tidak melaksanakan, karena kalau dilihat dari dampak sekarang aja minyak goreng susah, kemudian daging juga naik, berbagai komoditi sebagian susah dicari. Jadi ini harus menjadi satu masa tangani selain meredam kenaikan harga-harga tersebut. Jadi ini memang di tengah-tengah pandemi di mana pemerintah membutuhkan banyak dana, harus dipikirkan juga. Selain kesehatan masyarakat juga kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang layak dimiliki, sehingga tidak akan, walaupun dia pekerja, tidak akan merogoh kocek untuk minjem di warung ataupun di perusahaan dia bekerja, sehingga makin membesar. Jadi saya kira tepatlah pemerintah saat ini meredam kenaikan walaupun minyak bumi naik akibat invasi perang tersebut. Terima kasih. Pertama yang tepat pada saatnya tidak menaikkan harga minyak karena rakyat sedang susah, banyak kesusahan, antara lain harga gas naik ya, dan sembako naik, dan minyak goreng aja belum bisa transportasi. Jadi ini tepat sekali jika presiden kita tidak menaikkan harga minyak, dan ini patut dihargai, dan rakyat ini kebijakan pro rakyat. Jangan sampai nanti naik soalnya bahan-bahan lain pokok udah naik dan gas sudah naik, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, semuanya beradu. Cara pemerintah ini sebenarnya sudah tepat, karena kalau pemerintah naikkan lagi yang BBM itu kemampuan masyarakat untuk membeli akan jatuh gitu. Sebenarnya dari pemerintah ini sudah sangat tepat lah. Yang kedua mengenai sebenarnya kan pajak juga naik juga gitu loh. PPN jadi 10 ke 11%. Sebenarnya bisa tertutupi dari situ sih sebenarnya. Saya sih setuju dengan Pak Jokowi untuk tidak menaikkan, karena kalau menaikkan daya belinya akan berkurang gitu. Iya, ini nih kondisinya sama nih kayak mengeluhkan harga-harga naik. Nah, jadi ya kondisinya memang sekarang kan lagi ada perang, otomatis harga minyak ya naik. Tapi pemerintah kalau nggak naik, ya itu memang buat si malakama ya. Ya nggak dimakan ibu mati, dimakan ayah mati. Jadi ya pilihannya kan selalu begitu, sama kayak pengalaman COVID yang lalu kan, antara kita pilih kesehatan atau ekonomi. Tapi kita percayalah Pak Jokowi itu bakalan bisa mengatasi hal ini. Kita harus bersyukur punya presiden seperti beliau. Terima kasih. Ya, saya lihat sekali ini memang pemerintah sangat hati-hati. Menurut saya bukan tidak mau menaikkan,
Karena kita lihat bahan bakar udah cukup lama tidak ada kenaikan. Tetapi pemerintah sangat menyadari tanpa kenaikan itu inflasi tahun ini akan besar sekali. Karena banyak sekali faktor akan memicu. Kalau ditambah dengan ini naik, mungkin sangat berbahaya untuk politik dan di masyarakat, daya beli dan lain-lain. Apalagi ini pemulihan dari COVID ini ya. Nah, saran saya untuk sampai di Pertalite itu tidak perlu dinaikkan. Tetapi yang kelas RON yang di atas 92, saya pikir layak untuk dinaikkan. Karena itu dampak kepada daya beli masyarakat itu kecil. Jadi yang di atas 92, itu cobalah dilakukan penyesuaian. Sesungguhnya kan sudah bertahun yang lalu, harga RON 90 ke atas sudah disesuaikan dengan kondisi market. Hanya yang disubsidi itu biodiesel sama premium. Memang saya pikir hati-hati sekali untuk saat ini juga nggak salah, itu tepat. Tetapi yang tidak mempengaruhi harga daya beli masyarakat itu, pemerintah juga harus menyesuaikan. Kira-kira itu. Bersyukur punya pemerintah yang bisa berbela rasa, yang sadar bahwa rakyat banyak yang masih susah karena pandemi. Sehingga beberapa tipe bensin itu bahan bakar tidak dinaikkan, tetap disubsidi. Nah, kali ini kita harus puji pemerintah. Tapi pada saat yang sama, kita masyarakat harus juga tahu diri. Kita jangan boros, jangan bakar-bakar energi sia-sia. Harus hemat energi dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Dolar ke rupiah itu melemah ke tipis sih ke 14.405 ya kemarin ya menutupnya. IHSG melemah juga. Emas naik hampir 2.000 US dollar per troy on. Bitcoin jeblok. Minyak mentah sudah 130 US dollar per barrel ya kemarin. Mau nggak mau ya ikuti saja trennya lah. Mau naik tapi nggak usah sampai drastis sekali, ntar warga masyarakat ini lagi pada marah. Kalau nggak pemerintah juga pusing ngurusin COVID-19 juga, ngurusin pemulihan ekonomi nasional juga, ya semua juga pusing lah, ribet, nggak ada yang gampang. Nah itu sih opini saya. Oke, menurut saya ini adalah titik saya berpikir mengenai energi tergantikan. Motor listrik, mobil listrik selalu kurang diperhatikan lah, karena ada kepentingan maunya impor BBM. Sekarang adalah salah satu momen untuk bisa serius ya memperhatikan dengan mobil listrik, motor listrik supaya kita tidak tergantung dengan BBM. Demikian, terima kasih. Menurut saya ini ada dari sisi politik, memang ada kepentingan dari pemerintah karena harga minyak goreng lagi juga carut marut. Kalau sekarang ditambah dinaikkan harga BBM, maka semakin pemerintah apalagi mau mengusulkan tambah lagi periodenya. Ini menurut saya akan sangat merugikan sekali bagi pemerintah kalau umpamanya menaikkan BBM saat ini. Terima kasih. Kalau bikin opini, diupdate sekalian dong pendengarnya supaya nggak jadul-jadul gitu loh. Padahal yang namanya mau 3 periode presiden itu mana bisa kalau nggak ngerubah undang-undang. Kasian banget deh gitu kok katanya pengusaha ya. Terus ditambah lagi ya buat yang ngomong bahwa subsidi sekian, subsidi 1.300 triliun atau tidak kan kita nggak tahu. Ya parah juga. Ada nggak Mbak APBN yang dipublikasi oleh Kemenkyu? Ada kan? Kita bisa ngelihat kan? Dan subsidi itu seperti yang dikatakan tadi pengusaha Tutung Rahanta kan langsung subsidinya dari pemerintah ke Pertamina. Jadi itu udah jelas. Kalau mau korupsi ya Pertaminanya yang korupsi. Kalau mau
Kemenkyu-nya yang korupsi. Sepertinya sudah diusir seperti zaman SBY, di mana nagih utang pengusaha yang nggak mau bayar pajak jadi diusir ke World Bank. Terus ditambah lagi Mbak, 1.300 triliun dalam 10 tahun subsidi BBM di era SBY, berarti selama 1 tahun itu subsidinya 130 triliun. Mbak, Mandalika itu dibangun hanya dengan 2,5 T. Lalu yang namanya Candi Hantu Hambalang itu dari 225 miliar membengkak menjadi 2,5 T, tapi juga belum jadi. Kemana semua ya yang ngomel-ngomel kayak gitu? Bisa nggak dibayangin 1 tahun kita harus ngeluarin 130 triliun hanya untuk dibakar. Dan ini juga masih difitnah lagi, katanya yang korupsi pemerintahnya. Kan kita nggak tahu kalau itu semua masuk apa enggak. Terus ditambah lagi minyak goreng lagi. Kemana semua ya telinganya orang-orang itu? Kok nggak ngerti yang namanya market terbuka itu gimana? Kalau saya ada di NTT sana, saya perintah orang ke Surabaya atau ke Jakarta untuk kuras tuh semua minyak goreng. Saya beli lalu saya kirim lempar ke NTT dan tetangga saya sana, di Malaysia kek, di Filipina kek, di Mindanao kek, di Timor Leste kek. Saya jual ke sana, enak harganya, apa nggak bisa kirim ke Filipina sana? Mikir dong yang cerdas dikit jadi bangsa. Makasih. Kalau menurut saya sih sebenarnya memang dari dulu harusnya sudah mulai dilepas ya, maksudnya subsidinya pelan-pelan dilepas, tapi ya ada buffer dari bantuan sosial buat masyarakat yang nggak mampu dan juga buat usaha-usaha misalnya angkot dan lain-lainnya, karena memang sebenarnya kan subsidi terlalu banyak juga nggak sehat gitu loh, apalagi di masa yang sekarang. Tapi ya memang susah juga sih melepaskan sesuatu yang enak itu memang susah. Jadi ya sepertinya sekarang pemerintah harus pintar-pintar lagi memilah-milah lagi nih APBN mana yang nggak perlu. Soalnya kalau nanti dinaikkan BBM-nya juga parah nanti jadinya. Oke, makasih. Iya, kalau saya bilang nih Pak Jokowi ini baik banget loh. Dia ya semua dibagusin kayak BPJS gitu loh. Pandemi mah dikasih makanan, dikasih BLT gitu loh. Nah udah itu banyak hal yang baik dia lakukan, tapi orang masih selalu jahatin dia, nggak tahu terima kasih gitu loh. Nah mengenai ini minyak juga udah naik $123 per barel nih, naikkan dikit aja gitu loh, nanti baru turunin lagi. Pak Jokowi ini baik, udah lama nih bensin itu nggak naik gitu loh. Nah gas sih naik, saya beli gas 12 kilo aja udah 199.000 tuh. Minyak nggak apa-apa, naikkan dikit. BBA memang seharusnya, ini pemerintah juga nggak korupsi, baik banget Pak Jokowi itu. Makasih. Saya tambahkan lagi ya, BBM yang sampai 120 per barel, tapi batu bara pun 400, bedanya 70, maksudnya 50 sampai 100 biasanya, terus sekarang jadi 400, berarti PLN-nya ongkosnya membengkak, terus rakyatnya juga nggak mungkin dinaikin harga PLN-nya, rame lagi. Terus yang celaka sudah subsidi tuh, tapi nggak tahu diri, listrik nggak dimatiin, mobil yang udah berkelas, yang pakai mobil juga kalau parkir nggak dimatiin, katanya panas atau apalah. Nah itu kan pemborosan banget gitu ya. Terus ditambah lagi yang sudah naik mobil mewah juga masih seperti itu, pakai BBM subsidi, padahal sebenarnya mesinnya juga nggak boleh
Nah, itu kan celaka juga gitu ya, makanya sebenarnya ya manusia itu kalau dipaksa pasti bisa, kalau dimanja pasti ngelama. Contoh juga, kenapa? Kalau misalnya kamu bisa beli mobil mahal, bayar pajaknya mahal, kenapa kamu harus tipping datanya orang miskin sih? Nanti kalau dikasih miskin katanya Tuhan salah. Makasih. Perusahaan batubara saya bernama Masok buat PLTU pun banyak pungli-pungli oleh birokrasinya. Kalau nggak lelang pungli maka nggak bisa masuk. Akhirnya saya protes dan akhirnya baru tidak dipungli. Jadi ya seperti ini birokrasi kita kemungkinannya. Jadi belum tentu benar segala pengelolaan apapun uang APBN itu, walaupun katanya disubsidi dan sebagainya. Kita harus cek dari awal benarkah disubsidi apa tidak. Jadi masyarakat tidak tertipu nantinya, dan kemungkinan ini kan asal-asal bela dan sebagainya itu kan kemungkinan ya sudah kekompakan mereka dari awal. Jadi kalau suara rakyat yang di bawah sih ya pokoknya kalau pakai APBN ya buat rakyat. Kemungkinan itu kan uang rakyat bayar pajak APBN itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.